sungguh hari ini Tuhan memberikan hari yang begitu indah, hari yang penuh dengan berkat dan sukacita. Majelis GKJ Rujukan mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Semoga ibadah kita diterima dan diberkati oleh Tuhan. Dan mohon izin untuk ibadah pagi hari ini, pengumuman akan dibacakan di awal. Jadi mohon izin saya akan membacakan warta gereja yang perlu ditandaskan. Yang pertama, jadwal kegiatan ibadah dan TA KWD Sabtu 30 April 2022 jam 3 sore bertempat di Gedung Anak atau di gedung gereja nanti menyesuaikan. Pemimpin atau petugas Bapak S. Martono, konsumsi Ibu Wati, tetapi nanti tukar dengan Ibu Munar karena Bu Wati ada PA Komara Sabtu 30 April mulai pukul 7 bertempat di gereja. Pemimpin Bapak Suyanto untuk firman dan MC Saudara Jimmy. PA Adi Yuswo Minggu 1 Mei 2022 setelah kebaktian di gedung gereja. Pemimpin firman Bapak Yatimin, konsumsi Ibu Yonata Taira. Kemudian ibadah anak ini menyusul ibadah Minggu 1 Mei 2022 bahasa Jawa ya. Ini juga menyusul, nanti akan disampaikan secara khusus. Kemudian kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9, rapat rutin majelis. Rapat rutin majelis akan diadakan pada hari ini Minggu 24 April 2022 setelah pergantian. Bagi warga yang ingin menyampaikan secara usul yang membangun dipersilakan menghubungi majelis baik secara lisan maupun tertulis. Nomor 10, PA Komisi Remaja Pemuda GKJ Klasis Kebumen. Komisi Remaja Pemuda GKJ Klasis Kebumen akan mengadakan kegiatan PA pada hari Minggu 24 April 2022 mulai pukul 2 bertempat di GKJ Kebumen. Ada satu tambahan yang tidak tertulis, majelis menerima surat dari Sekolah Penabur Kebumen tentang informasi perpanjangan gelombang 1 penerimaan siswa baru yang semula sampai bulan April sehubungan dengan event ulang tahun YPK Penabur diperpanjang sampai dengan bulan Mei. Dan nanti pada bulan Mei akan diadakan kegiatan open house yang nanti juga akan melibatkan sekolah-sekolah minggu dari berbagai gereja di sekitar kota Kebumen termasuk GKJ. Demikian warta gereja yang bisa kami sampaikan. Kita akan memulai memasuki ibadah kita. Saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan ungkapan syukur karena karya kasih Allah yang telah dinyatakan melalui kebangkitan Kristus. Juga ungkapan syukur kita karena Tuhan telah menyertai perjalanan umatnya GKJ Gerujukan yang pada hari ini genap berusia 98 tahun menjadi gereja yang mandiri. Kita berikan diri dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih untuk masuk dalam ibadah ini. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan hidung pembuka yang diambil dari KJ 3 bait yang pertama. Kami puji dengan riang.
menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Jemaat yang terkasih, kehidupan umat tidak selalu berada pada kemudahan dan keberhasilan. Umat Tuhan tidak jarang diperhadapkan pada situasi ancaman, tekanan, kekurangan, dan situasi tidak nyaman lainnya. Termasuk pandemi COVID-19 yang 2 tahun, hampir 3 tahun ini menjadi tantangan bagi kehidupan kita. Sekalipun demikian, Tuhan tidak dapat menghentikan panggilan hidup untuk mewartakan kebangkitan Kristus. Yohanes menyatakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan tetap menyertai umatnya di tengah penderitaan sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perjumpaan kita dengan kehadiran Yesus dalam hidup sehari-hari telah mengubah kekhawatiran dan ketakutan kita menjadi damai sejahtera. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 3, bait 2 dan 3. Melintasi sejarah, melewati masa-masa sulit hingga tiba hari ini di mana pergumulan itu masih terus berlanjut di tengah ancaman pandemi virus yang melanda dunia. Meski seluruh dunia merintih, kesusahan mengintip dan iman teruji, domba-domba Allah harus terus digembalakan. Marilah kita sujud di hadapan Tuhan
mengakui ketidakberdayaan, kekhawatiran, kelemahan, dan dosa-dosa kita. Kasih, pengampunan, dan anugerah Tuhan tidak pernah berkurang bagi hamba-hambanya, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita nyatakan penyesalan dalam nyanyian Kidung Jemaat 27. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dan kita akan menyatakan kesanggupan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat 54. Amen.
pagi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian. Sungguh kita bersyukur kehadiran Tuhan karena pada hari ini bukan hanya ibadah minggu, tetapi kita juga boleh memperingati HUT GKJ Grojogan yang ke-98. Nah, kita akan menyambut berkat Tuhan dalam pewartaan Injil. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang telah bangkit, telah hidup, dan tinggal bersama-sama dengan kami, sungguh kami mengucap syukur untuk rahmat dan kurnia-Mu, karena Tuhan senantiasa menyertai kami pun GKJ Grojogan dalam pelayanannya hingga sampai saat ini. Begitu juga seterusnya, kami percaya Tuhan menyertai. Kami saat ini akan menyambut berkat-Mu melalui pewartaan sabda-Mu. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga kami semua boleh dikuatkan di dalam iman, dikuatkan, disemangatkan di dalam kehidupan kami, supaya kami tetap menjadi anak-anak Allah yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami semua Kau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, dan Kau memberikan pengertian kepada kami. Sungguh kiranya firman-Mu bukan hanya kami percaya dan kami dengarkan, kiranya kami juga dimampukan untuk memiliki tekad untuk melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, bacaan pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, demikian sabdanya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ia Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias,
anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Tapi organ harus dipompa oleh orang lain dari belakang panggung supaya tabung-tabungnya berisi angin, udara, sehingga dapat menghasilkan bunyi. Setiap satu lagu berakhir, para penonton tentu bersorak-sorak, bertepuk tangan dengan meriah. Sebelum membawakan lagu yang terakhir, sang pemain organ berdiri dan berkata, "Sekarang saya akan memainkan," yang menyebutkan judul lagu. Kemudian ia duduk kembali bersiap untuk memainkan organ. Dengan kaki menginjak pedal di bawah, lalu tangannya, jarinya menekan tuts-tuts organ. Ia memulai chord dengan sangat megah. Namun ternyata organnya tidak bunyi. Kenapa? Tiba-tiba dari belakang panggung ada suara, "Jangan cuma saya, tetapi kita." Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih, kebersamaan yang indah, hidup bersama, itu dapat hancur karena apa? Karena adanya keegoisan, karena ada kesombongan, karena merasa diri paling hebat, lalu meremehkan bantuan atau kehadiran orang lain. Dan inilah yang menjadi penyebab hancurnya suatu kebersamaan yang indah. Dan hal ini yang dapat kita lihat di berbagai tempat, dapat juga kita temui dalam kehidupan setiap hari. Bahwa nyatanya sikap-sikap seperti kesetiakawanan, seperti ketulusan, kejujuran itu sudah mulai ditinggalkan. Orang ingin unjuk diri sendiri. Nah, dalam kehidupan bersama ini tentu akan berakibat tidak baik. Sebaliknya, yang terjadi tumbuh subur adalah sikap konspirasi, pengkhianatan, lalu ada pementingan diri. Wajar jika dalam suatu komunitas, satu kehidupan bersama, kemudian yang terjadi adalah perpecahan dan yang namanya krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan juga dialami oleh para murid. Apa iya? Krisis kepercayaan dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Hal ini disebabkan karena peristiwa penyaliban dan kematian Yesus Kristus yang membuat iman mereka menjadi terguncang. Ditambah lagi faktor Yudas Iskariot yang sudah dianggap sebagai saudara, nah, masuk dalam 12 murid, ternyata justru malah memihak pada, bisa dikatakan, musuh dengan pengkhianatan yang sangat kecil. Harapan dan cita-cita mereka terkubur bersama dengan kematian Kristus. Dan ini wajar mereka kemudian merasa takut, merasa gelisah, sehingga mereka
mereka kemudian tinggal di suatu tempat yang pintunya terkunci rapat. Keputusasaan serta kesedihan itu menghalangi mata iman para murid untuk melihat Kristus yang bangkit. Dalam Injil yang kita baca juga kita menemui satu murid Yesus yang tidak percaya, yaitu yang baru kita dengarkan tadi, Thomas. Sikap Thomas tidak mau percaya pada kebangkitan Yesus bukan sekedar memang menunjukkan sikapnya yang tidak mudah percaya atau dia bersikap logis. Pokoknya butuh bukti, belum percaya kalau tidak ada bukti. Tetapi juga karena dipengaruhi oleh krisis kepercayaan terhadap para murid yang lainnya, sehingga senajan to wis diyakin-yakinke, aku wis ndelok Gusti tenan lho. Aku wis ketemu, ki nang mripatku dhewe, ketemu karo Gusti Yesus, ndelok Gusti Yesus dhewe. Dudu mimpi apa maneh, halusinasi. Tapi Thomas juga tidak percaya. Dia butuh bukti. Karena komunitasnya sudah mengalami banyak krisis, salah satunya krisis kepercayaan. Wis ora saling percaya, anane mung curiga, anane mung kuatir. Di luar ia takut dengan orang-orang Yahudi yang dituduh untuk mencuri jenazah Yesus. Di dalam dia sudah gak percaya lagi satu dengan yang lainnya. Kristus sangat memahami kegalauan ini, Bapak Ibu Saudara. Lalu ia hadir dengan pendekatan yang memulihkan saling tidak percaya ini tadi. Dia menampakkan diri kepada muridnya, dia membuktikan kebangkitannya, dia menunjukkan tangannya, bekas pakunya, kakinya, lambungnya, bekas tombak. Itu semua ia tunjukkan. Dan ia pun juga berkata dengan sapaan yang menguatkan, yang lembut, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang terjadi dengan para murid? Apakah mereka tetap galau atau berubah menjadi sukacita? Di ayatnya yang ke-20, murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kekhawatiran, ketakutan itu dirubah menjadi sukacita. Dengan ditunjukkan bukti itu juga semakin yakin mereka bahwa Yesus benar-benar hidup, dan itulah yang memulihkan iman mereka. Yesus memberi sapaan juga dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu juga menunjukkan bahwa ia memulihkan para murid dengan sapaan. Nah, ketika Thomas juga berada bersama-sama dengan mereka di hari yang ke-8, Yesus juga datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Salam ini dalam kehidupan sehari-hari, shalom, dalam bahasa Ibrani shalom alahari. Mungkin yang terbiasa kalau saudara kita menyampaikan salam assalamualaikum biasa didengarkan setiap hari, tetapi ketika Yesus menyampaikan itu, justru sapaan itulah yang menguatkan, yang memulihkan mereka. Sapaan lembut itu memulihkan mereka. Lalu kepada Thomas yang tidak percaya, kemudian Yesus menunjukkan tangannya, bekas paku, tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Itu juga ditunjukkan pada Thomas sehingga
Yesus nggak marah ketika Thomas tidak percaya, tetapi justru memenuhi keinginan Thomas untuk membuktikan bahwa Yesus hidup. Nah, tentu hal itu membuat Thomas merasa terharu, merasa menyesal, sehingga keluar pengakuan dari mulutnya, "Ya Tuhan dan Allah." Sama Yesus menyikapi ketidakpercayaan Thomas membuat Thomas yang awalnya angkuh, orang percaya yang aku orang muncul nganggo jari kudu. Tapi kemudian Thomas menjadi tersungkur sujud menyembah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, seiring dengan hal itu sikap mereka pun mulai dipulihkan, di mana ketakutan mereka dirubahkan menjadi sukacita. Thomas yang angkuh menjadi sujud menyembah, dan demikian pula relasi para murid yang mula-mulanya tersekat-sekat itu kembali dipulihkan, dan mereka menjadi satu. Mereka diutus oleh Tuhan untuk menjalankan misinya. Dalam hal ini Yesus membangun komunitas yang saling. Ia kemudian mempercayakan misinya kepada murid, ia memperbaharui dan juga memberi kuasa dengan memberi Roh Kudus pada mereka untuk melanjutkan misinya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita semua juga memperingati HUT GKJ Grojogan yang ke-98. 2 kalender latih 1 abad Bapak Ibu, ya kan? 2 kalender latih 1 abad, 100 tahun. Nah, selama 2 tahun, ya 2020 dan 2021, kita hanya memperingati HUT GKJ Grojogan dari rumah kita masing-masing karena pandemi COVID-19. Dan tahun ini boleh kita rayakan bersama, boleh kita ucapkan syukur bersama. Senang apa mboten? Kita boleh bersama-sama lagi Bapak Ibu, kita merayakan walaupun secara sederhana. Yo, senang pastinya. Nah, kemarin-kemarin isu jaga jarak, sekarang jaga jaraknya sudah dihilangi. Ya, beberapa gereja termasuk gereja saya di Karanganyar, tanda silang itu sudah mulai dikletek dan boleh bersama-sama lagi untuk ya sedikit berdekat-dekatan untuk beribadah di gereja walaupun tetap bermasker. Jemaat yang terkasih, dalam ulang tahun GKJ Grojogan ini apakah yang dapat kita lakukan, dapat kita teladani dari apa yang telah diperbuat oleh Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca saat ini. Yesus dalam memulihkan relasi para murid yang ia lakukan adalah menghadirkan kebenaran, kejujuran, juga ketulusan dan keterbukaan bahwa ia ini sudah bangkit. Juga ia menghargai dan menerima setiap orang apa adanya, bukan ada apanya, termasuk mereka yang lemah imannya, seperti Thomas. Ia juga tetap rendah hati meskipun kuasa kebangkitannya juga diragukan. Yesus, sahabat sejati, menunjukkan kasih setia yang besar ketika ia mencari murid-muridnya yang bersembunyi. Ia memiliki kerinduan untuk mengubah para murid menjadi jauh lebih baik dan tidak menghakimi atau menjatuhkan orang lain. Yesus mengampuni meskipun muridnya ada yang tidak setia, muridnya ada yang menyangkalinya, bahkan ada yang mengkhianatinya dan meninggalkannya. Yesus percaya para murid sehingga ia memutus mereka, memberi kuasa, memberi Roh Kudus untuk mempercayakan misinya dalam menyelamatkan dunia. Dan Yesus membangun komunikasi yang baik, yang lembut, yang menguatkan bagi para murid. Nah, saya percaya jemaat di sini pun juga dapat melakukan hal itu dan harus berusaha untuk meneladani Yesus, untuk menjadi
tadi alatnya untuk meneruskan misi pekerjaan Tuhan Yesus di bumi. Bersamaan dengan HUT GKJ Grujugan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi jemaat yang saling membangun, yang saling menguatkan agar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan karena kuat kepandaian kita, tetapi biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Juga rancangan-rancangan pelayanan yang telah dibuat oleh majelis maupun juga bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, kiranya juga dapat didukung, terutama program pemanggilan pendeta, supaya ya gereja Tuhan ini GKJ Grujugan bukan hanya sekedar menjadi gereja saja, tetapi melakukan, mewartakan, dipakai oleh Tuhan mewartakan kabar sukacita dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya gereja bukan hanya gedungnya di sini atau di sana, tetapi yang di dalamnya ini kita, Bapak Ibu Saudara, anak-anak semuanya dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan Injil. Dengan apa? Dengan meneladan sikap Yesus tadi. Ya, kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi gereja yang benar. Lho kok ana gereja sing ra bener? No. Mulane ya kita harus menjadi gereja yang benar, yang berdaya. Dan itu semua ketika kita mau, itu semua terjadi ketika kita mau saling mendukung, saling menguatkan. Kiranya perjumpaan kita dengan kebangkitan Yesus bukan dengan secara fisik, karena kita hanya mendengar dari kesaksian yang tercatat di kitab ini, tetapi perjumpaan kita dengan kebangkitan Yesus secara batiniah dalam kehidupan iman Bapak Ibu Saudara semuanya, itu terus memampukan kita untuk mengalami perubahan menuju diri dan gereja yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam akhir khotbah ini saya tadi dijawil sama majelis untuk sekalian menyampaikan, sekarang situasinya kan mulai membaik, jarak-jarak juga sudah semakin dieratkan, tanda-tanda jalan-jalan sudah diletei, dan seumpama kita mau melaksanakan ibadah selanjutnya satu sesi dengan kondisi seperti ini, apakah Bapak Ibu sarujuk, setuju atau tidak? Setuju? Ini nanti jadi bahan pertimbangan dari majelis. Ya, kita sudah mencoba 2 kali ya, minggu kemarin dengan minggu ini. Dan seumpama ditempatkan di gedung anak ini supaya lebih agak luas dibandingkan di gereja, apakah menimbulkan persoalan atau tidak? Tidak, tapi ini dikasih konten. Panas, kipasnya ditambah di AC mawar. Ya, ini mumpung kita ketemu, ini masukan-masukan supaya ke depan ini bisa kemudian majelis mengatur itu. Dan untuk jadwalnya, apakah jamnya sesuai? Jam 8? Jam 8 Bapak Ibu? Atau saya ngendika kesiangan kalau jam 9? Ya ini wis panas loh. Siangan nanti akhirnya kita tinggal ngantuk. Jam 8? Diponcakan ya Bapak Ibu majelis. Dipun sarujuki ibadah satu sesi jam 8 boleh di gedung anak.
Boleh kita mulai, bisa diwartakan minggu depan. Ya. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun untuk GKJ Grojogan yang ke-98. Selamat ulang tahun bagi kita semua. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menuntun kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita. Sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita aturkan doa syukur dan syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi, sungguh kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan dan penyertaan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan mengaruniakan kesehatan kepada kami sehingga pada saat ini boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, dan juga mengucap syukur atas perjalanan pelayanan GKJ Grojogan yang tahun ini memasuki tahun ke-98. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur yang tiada henti kepada Engkau, dan kiranya pujian serta ucapan syukur kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Seraya kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Kau karuniakan berkat perlindungan dan kesehatan kepada kami semua yang hadir di tempat ini, dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan yang lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami. Karuniakanlah kiranya damai sejahtera-Mu, juga kegembiraan serta kekuatan di dalam iman. Kiranya Tuhan juga memberkati kami dengan rahmat-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir karena berbagai pergumulan yang mereka hadapi. Yang sakit kiranya Tuhan karuniakan kesembuhan. Yang lemah imannya Tuhan juga kuatkan dan teguhkan. Yang tengah menjauh dari Engkau kiranya Tuhan merangkul kembali dengan tangan kasih-Mu. Kiranya yang tengah menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupannya, Tuhan hadir untuk menolong mereka. Dan biarlah hati mereka terus dikuatkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah kami semua, baik di sini maupun yang tidak hadir, boleh senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk hidup berkemenangan karena Kristus telah bangkit. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, sungguh kami memohon rahmat-Mu untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan kebaikan dan juga kemurahan-Mu. Anak-anak kami yang masih bersekolah, kiranya Tuhan Engkau memberkati dengan kecerdasan
kebijaksanaan, juga ketaatan dan ketegasan. Kami mohon rahmat-Mu untuk saudara-saudara kami yang tengah menanti pasangan hidup. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka yang menanti momongan di dalam hidup keluarganya. Kiranya Tuhan juga memberkatinya. Yang tengah berkumpul di dalam kehidupannya untuk mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati umat-Mu di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apapun yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memperhatikan dan mencurahkan kemurahan-Mu, supaya apa yang dilakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sarana bagi berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan umat-Mu. Juga kiranya Engkau mampukan umat-Mu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semua untuk senantiasa hidup bersyukur dan taat setia kepada Tuhan di tengah berbagai pergumulan yang boleh kami hadapi. Kiranya kami semua boleh dikuatkan oleh kasih dan kuasa Tuhan. Secara khusus untuk gereja-Mu ini ya Tuhan, GKJ Grojogan, dan Tuhan untuk terus menyertai dan memberkati bersama-sama dengan pendeta konsulen, penatua, diaken, pengurus komisi, dan seluruh jemaat boleh senantiasa melayani Tuhan dengan sukacita, dan kiranya hanya nama Tuhan dipermuliakan. Juga rancangan-rancangan kegiatan pelayanan yang telah dibuat oleh gereja-Mu ini kiranya Kau berkati, supaya kesemuanya itu boleh senantiasa dapat dilakukan dengan baik dan untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya semuanya boleh senantiasa saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lainnya. Kiranya persekutuan ini boleh menjadi persekutuan yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi berkat bagi masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau mampukan kami semua untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada melalui kehidupan kami, melalui tutur kata dan perbuatan kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap keluarga. Kiranya Tuhan mengaruniakan setiap keluarga dengan berkat kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, saling mendukung satu dengan yang lainnya setiap anggota keluarga. Kiranya setiap anggota keluarga boleh saling menghormati. Kami semua mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami. Juga kami berdoa untuk kedamaian bagi umat-Mu di seluruh dunia. Kiranya Tuhan Engkau tercurahkan kasih dan rahmat-Mu bagi umat-Mu dimanapun berada. Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami satukan di dalam doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita ungkapkan syukur kita dalam ibadah dengan berpersembahan. Sebagai dasar, kita ambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Mari Bapak Ibu untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan nyanyian persembahan dari PKJ 216, berlimpah sukacita di hatiku.
persembahan. Bapa kami yang ada di surga, kami datang bersujud kehadirat-Mu kembali ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami sehingga sampai saat ini kami masih dalam keadaan selamat. Tuhan, pada ibadah pagi hari ini kami datang membawa persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini sehingga dapat berguna bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa untuk yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan roh hikmat-Mu sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan sertai di dalam kami melanjutkan pekerjaan kami, aktivitas kami hari ini. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini hari Minggu yang luar biasa. Hari Minggu berkat Tuhan, hari Minggu terakhir di bulan April 2022 dan hari di tahun ke-98 perjalanan secara GKJ Gerujukan. Sungguh hanya kuasa dan kasih Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang berperan bagi GKJ Gerujukan sejak tahun 1924 hingga hari ini. Gereja ini memiliki sejarah yang panjang, unik, dan manis untuk diceritakan. Marilah sejenak kita merasakan cara Tuhan menyertai gereja ini melalui guru Injil, menanam dan menyiram benih Injil di desa Gerujukan dan sekitarnya. Melalui para pendeta, melalui para penatua dan diaken, guru sekolah minggu, guru katekisasi, dan semuanya yang melayani tanpa pamrih. Ya, Tuhan berkarya bagi GKJ Gerujukan. Karena GKJ Gerujukan bukanlah gedungnya, bukanlah menaranya, bukanlah loncengnya, bukanlah simbol belaka. GKJ Gerujukan adalah kita semua. Inyo karo Rika, para majelis, pengurus komisi, para pelayan, serta seluruh warga jemaat GKJ Gerujukan dimanapun berada adalah harta yang amat berharga di mata Tuhan. Generasi yang bergelut di tengah tantangan jemaat yang begitu kuat. Untuk itu kita perlu berharap penuh kepada Tuhan. Walau usia menggerogoti tubuh kita, namun semangat tidak pernah mati. Kita melangkah maju bersama, bekerja bersama, melanjutkan karya Kristus, Kepala Gereja. Sedikit pun tidak usah ada rasa takut, tidak ada rasa ragu. Yang tertanam di hati kita adalah memajukan pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui gerejanya. Kita memandang ke masa depan jauh terbentang. Berusaha merencanakan langkah untuk menjalani medan juang pelayanan dalam penyerahan kepada Tuhan Allah. Mari Bapak Ibu, saudara dan anak-anak, kita mengikrarkan janji kita sebagai jemaat di hadapan Tuhan. Kami mengikrarkan janji kepadamu, Kristus Sang Kepala Gereja. Kami akan setia mengasihi dan taat melakukan sabdamu. Kami akan saling mendukung, melanjutkan pekerjaanmu di sepanjang sejarah bangsa kami, sambil menyongsong datangmu kembali ke dunia ini.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berikutnya dari siang puji-pujian dari KWD. Kami persilakan KWD untuk maju ke depan. Tempat yang disediakan adalah di samping. Ternyata tempat di depan tidak memungkinkan. Jadi KWD tetap menyanyi di tempat sambil berdiri ya. Jemaat, untuk KWD kami mohon bagi berdiri, kita akan menyanyikan bersama. Ini lagu yang saya susah untuk nyari judulnya. Judulnya apa ya? Kalau ini adalah lagu karya Bapak Janto ya, guru SMP Masei yang sekarang sudah almarhum. Salam untuk gerejaku, apa kabarmu sayangku. Ini menggunakan lagu Mother How Are You Today. Mungkin akan lebih baik kalau semua jemaat bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama ikut menyanyikan lagu ini. Bu Yanti mohon untuk ini akan dinyanyikan. Bapak Ibu yang terkasih, lagu ini akan kita nyanyikan 2 kali. 2 kali. Yang pertama, yang apa jawabku sayang, tidak. Terus nanti yang kedua dinyanyikan. Jadi yang pertama tidak memakai yang kali bawah itu, apa jawabku sayang. Jadi sekali, 2 kali, terus sampai selesai. Salam untuk
untuk Orang Jawa. Mari silakan duduk. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, kepada Ibu Pendeta, kepada penatua, kepada diaken, seluruh pengurus komisi, juga kepada jemaat semua. Apa yang sudah kita berikan? Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan acara sukacita kita dalam peringatan atau perayaan hari ulang tahun GKJ Rujukan Tercinta dengan pemotongan tumpeng. Sebelumnya kami undang menemani kami di depan Bapak Ketua Majelis Penatua Stefanus Krismanto. Pemotongan tumpeng akan diwakili oleh dua generasi. Dari generasi sepuh mohon Mas Ketua menjemput, beliau Bapak Suhadi. Dan dari generasi penerus kita Mbak Rahel. Mbak Rahel di mana nih? Ada Mbak Rahel, Mas Yanto. Ya, Mbak Rahel maju ke depan mewakili generasi penerus GKJ Gerujukan. Nanti Mbak Suhadi akan memotong tumpeng dan memberikan potongan pertama ini kepada Mbak Rahel. Mbak Rahel menerima, ya. Yang potong nanti Mbak Suhadi. Dan untuk pemotongan tumpeng akan diiringi oleh vokal grup gabungan antara Kompara dengan Komuli. Kami persilakan Kompara. Kompara. Oh ya, maju ke depan, bergabung di sini. Pemotongan tumpeng nanti diiringi dengan monggo Kompara maju ditunggu dengan itu pujian isian dari Kompara beserta Komuli persembahan khusus untuk ulang tahun GKJ Gerujukan. Ikut.
kasih Tuhan. Rangkaian acara perayaan ulang tahun akan kita lanjutkan setelah ibadah dengan perjamuan kasih bersama. Setelah kita lanjutkan. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syukur atas ulang tahun GKJ Karanganyar yang ke-9. Gerujukan. Gerujukan Luru Karanganyar. Sudah kelihatan tanda-tandanya setelah melihat. Terima kasih sudah diingatkan, mohon maaf. Mari Bapak Ibu kita lakukan doa syukur kita atas ulang tahun GKJ Gerujukan yang ke-98. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan untuk begitu besarnya limpahan kasih dan setia-Mu kepada kami semua jemaat GKJ Gerujukan. Sungguh kami bersukacita karena penyertaan Tuhan yang tiada hentinya melewati berbagai persoalan, berbagai masa. Dan saat ini 98 tahun kami melayani Engkau. Sungguh di sepanjang tahun itu Tuhan, selama itu banyak hal yang boleh kami lakukan bersama dengan Tuhan. Hal-hal luar biasa boleh dilewati bersama. Tetapi juga ada kekurangan dan kelalaian yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan sebagai gereja yang di dalamnya adalah manusia, tiada luput dari cedera manusiawi. Sungguh kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepada-Mu selama perjalanan gereja-Mu ini melayani Engkau. Banyak jiwa, banyak orang yang percaya kepadamu. Kami mengingat mereka yang telah terdahulu mendahului kami pulang ke hadirat-Mu. Kami mengingat mereka yang berjasa di dalam pelayanan gereja-Mu ini, baik guru Injil maupun sesepuh-sesepuh gereja yang telah mendahului kami. Biarlah kami mengingat segala pengorbanan dan kebaikan mereka, semangat mereka di dalam melayani, di dalam melayani Engkau. Dan kami percaya, biarlah kami dimampukan untuk melanjutkan, meneruskan pekerjaan Tuhan dari sekarang dan seterusnya. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami lakukan di dalam melayani Engkau, Engkau berkati dan Engkau sertai, supaya apa yang dilakukan oleh gereja-Mu ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Biarlah pengharapan kami dan juga cita-cita kami serahkan kepada Tuhan. Banyak harapan dan cita-cita dari gereja-Mu ini, namun semuanya boleh terwujud atas izin-Mu dan juga usaha dari jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami semua boleh saling mendukung, saling menopang, saling bekerja sama, dan juga bersinergi untuk melayani Tuhan. Kiranya kami semua gereja-Mu ini Engkau terus pakai menjadi alat-Mu untuk mewartakan Injil-Mu, sehingga semakin banyak orang memuliakan nama Tuhan, semakin banyak orang untuk mengenal Kristus melalui kehidupan kami, juga mengenal Kristus di dalam kehidupan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan jemaat-Mu GKJ Gerujukan ini.
di dalam pelayanannya sejak sekarang dan seterusnya dalam tangan perlindungan, kasih dan kuasa Tuhan. Biarlah kami semua juga semakin semangat dan gerejamu bukan hanya menjadi semakin bersinar tetapi semakin wow, wow, dan wow. Tuhan, kiranya Kau senantiasa naungi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kami menjadi gereja yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, Kepala Gereja, dan juga Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, gereja itu bagai bahtera di tengah lautan, maka kita hanya meminta kepada Tuhan untuk senantiasa menolong supaya sebagai bahtera kita tidak karam di lautan. Kita nyanyikan PKJ 105 bait 1 dan 5.
Mengasihilah kehidupan sehari-hari dan beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, dengan berkat Tuhan menyertai saudara. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggilmu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Hitung jemaat 346 kita menyanyikan. Kita akan melanjutkan peringatan dan perayaan Hari Ulang Tahun GKJ Gerujukan yang ke-98 dengan perjamuan kasih. Sebelum nanti dibuka dengan doa menerima berkat,